Halo, balik lagi dengan Nobar Anime. Pada episode kali ini akan membahas perjalanan Luffy ke Pulau Egghead dan bertemu dengan Bonnie, serta menceritakan Sabo yang mengungkapkan kebenaran di Marigose. Baik, sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya agar dapat di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap dapat update dari video-video seputar anime dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. And let's go. Episode kali ini diberikan judul Perjalanan Luffy dan Sabo, chapter baru menuju Egghead. Chapter dimulai melanjutkan episode sebelumnya tentang mimpi Luffy. Ditunjukkan ekspresi para kru bajak laut Mugiwara yang beragam, dimulai dari Jinbe. Jinbe berkata, "Wahahaha, karena sudah ikut naik kapal ini, aku tidak bisa mundur lagi. Rupanya aku telah bergabung dengan kapten yang merepotkan. Chopper, itu hebat sekali Luffy. Kau punya impian yang luar biasa." Nami pun meresponnya, "Benar-benar khas dirimu ya." Kemudian Luffy hanya tertawa mendengarnya. Si. Dan Franky berkata dari atas dek kapal, "Setidaknya kau harus menjadi raja bajak laut untuk bisa mewujudkannya. Dan kini kita hanya butuh satu rod poneglyph lagi." Robin pun langsung menanggapinya dan berkata, Wait a minute. "Untuk mencapai Loftel kan? Jangan mengatakan seolah itu hal mudah, Franky. Tolong! Justru poneglyph terakhir itulah masalahnya. Karena selama ini tidak ada seorang pun yang pernah menemukan poneglyph itu. Bahkan tidak ada petunjuk sama sekali mengenai poneglyph itu. Dan kesimpulannya, sampai saat ini mimpi Luffy masih belum diketahui. Kemungkinan mimpi Luffy adalah hal yang lucu dan menarik. Kemudian bagaimana Luffy dapat menemukan poneglyph terakhir untuk mencapai Loftel? Mari kita beropini liar di bawah. Kita tunggu komennya ya guys. Balik lagi ke cerita. Shin berpindah di dunia baru, markas pusat Angkatan Laut. Para marin yang bertugas melacak komunikasi melalui Denden Mushi menerima sinyal adanya transmisi komunikasi darurat masuk di kerajaan Kamabaka, tempat para pasukan revolusi berkumpul sementara, dan diketahui berasal dari Sabo. Angkatan Laut berhasil melacak keberadaan Sabo, yaitu di kerajaan Lulusia. Berita tersebut pun telah sampai kepada Gorosei. Kemudian ditunjukkan para Gorosei berkata, "Lulusia, tak kusangka, begitu rupanya. Sungguh pria yang bernasib malang. Tidak, mungkin ini memang takdir." Kemudian Shin beralih kepada Im Sama yang berada di dalam kebun istana. Namun masih belum ditunjukkan muka dari Im Sama. Dia pun berkata, itu salah satu dari 8 negara tempat terjadinya revolusi besar-besaran pada beberapa hari yang lalu. Juga negara yang diduga kuat telah disusupi oleh Sabo. Panel pun berpindah di kerajaan Kamabaka. Sabo berkata melalui Denden Mushi, "Maaf, aku sudah menyusahkan kalian. Dragon, aku bukanlah pelaku yang telah membunuh Raja Cobra." Dan para anggota pasukan revolusi pun berkata, "Tuh kan, tentu saja aku selalu percaya padamu. Sabo ternyata benar. Dia tidak membunuh Raja Cobra." Kemudian Sabo melanjutkan perkataannya, "Tapi saat berada di Marigose, aku melihat hal yang sama sekali tak terduga." Dan diiringi panel di dunia baru kerajaan Lulusia. Para penduduk kerajaan Lulusia berkata, "Langitnya gelap. Itu awan kan? Rasanya seolah ada benda raksasa yang menutupi langit di atas kita." Dan ditunjukkan penguasa kerajaan Lulusia, Raja Seki dan Putri Komane yang sedang dipenjara oleh pengawalnya sendiri. Melanjutkan perkataan Sabo, "Di singgasana kosong yang berada di kastil Pangea, di singgasana yang seharusnya tidak diduduki oleh raja dunia itu." Di sela-sela pembicaraan Sabo dan para pasukan revolusi melewati Denden Mushi, ditampakkan Im Sama yang sedang mencoret kepulauan Lulusia menggunakan pena, dan ditunjukkan narasi
atau perintah dari Imu Sama. Divisi komunikasi, dengarkan baik-baik. Kalian tidak sedang melacak apapun, dan kalian juga tidak sedang menyadap apapun. Karena sejak awal, negara yang bernama Kerajaan Nulusia itu tidak pernah ada. Dan seketika Kerajaan Nulusia pun dihantam gelombang dari atas langit. Yang kita ketahui itu adalah Mother Flame, senjata yang dibuat oleh Vegapunk dan diberikan kepada pemerintah dunia atau Im Sama. Dan seketika Kerajaan Nulusia pun luluh lantah, tidak tersisa. What the fuck? Gempa laut terdeteksi di laut sebelah tenggara. Waspada terhadap tsunami. Dan para pasukan revolusi di kerajaan Kamabaka pun kehilangan komunikasi dengan Sabo. Sabo, dan belum ditampakkan apakah Sabo akan selamat atau tidak. Lanjut, scene pun berpindah beberapa hari kemudian di Thousand Sunny yang sedang menuju Pulau Egghead. Para anggota kru Mugiwara kedinginan karena cuaca yang ekstrim di lautan tersebut. Jinbe berkata, lipat layarnya, anginnya terlalu kuat. Nami, apa pulaunya masih jauh? Nami pun menanggapinya, seharusnya ini adalah cuaca di wilayah perairan pulau itu. Kurasa setelah ini kita akan tiba di pulau musim dingin yang ganas, teriak Nami. Kemudian ditunjukkan Luffy yang sedang duduk di atas kepala Sunny melihat sebuah gelombang besar. Hei, Nami, apa itu? Hah? Wow, itu pusaran air hangat raksasa, teriak Luffy. Pusaran air? Kenapa kau malah terdengar gembira, Luffy? Di sekitar sini pasti ada bongkahan air yang terhangatkan oleh sesuatu, lalu terdorong sampai ke atas, teriak Nami. Wow, bentuknya seperti rambut afro, teriak Bro. Sebesar apa perbedaan suhunya hingga ukurannya jadi sebesar itu? Segera menghindar, Jinbe. Kalau tidak, kita akan terhisap ke dalamnya, teriak Nami. Serahkan padaku, teriak Jinbe. Kemudian tiba-tiba Luffy pun berteriak, tunggu, ada seorang di dalam air. Apa? Mana mungkin, memangnya manusia ikan, teriak Nami. Sanji pun berkata, tidak, dia benar, aku bisa mendengar jeritan seorang lady dari dalam air. Yang benar saja. Kalaupun benar, memangnya apa yang bisa kita perbuat, teriak Nami. Zoro berkata, tinggal dibelah saja kan? Kemudian Zoro pun membelah air tersebut dengan jurusnya Itoryu Yakadori. Dan Chopper pun tiba-tiba keluar dari dalam dek kapal dengan memakai topi capingnya yang membuat dia terlempar jauh ke atas. Luffy pun melihat Chopper dan ingin menyelamatkannya. Tapi bohong. Namun dia pun terbawa angin dan menangkap Chopper, kemudian menyelamatkan anak kecil tersebut. Dan panel pun ditunjukkan salah satu generasi terburuk, Syracuse Jewelry Bonnie, dengan bounty 320 juta berry. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.